Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya CCL Jose Coalinge hanya di acara Talkshow CCL. Dan hari ini saya kehadiran tamu spesial yaitu istri dari almarhum sang legendaris musik tanah air Indonesia. Dia adalah Bunda Deli Sriati. Iya. Kakak, selamat siang. Selamat siang. Iya. Sebelum acara dimulai, Jose mau edukasi dulu betapa pentingnya nasihat ibu, betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan bagi kita semuanya. Iya. Kak, jangan lupa, kakak udah pasang tuh ya. Iya. Ini 3M ya. 3M. Masker jangan lupa dipakai selalu ya kalau bepergian. Dan cuci tangan, Kak. Iya bener. Cuci tangan pakai air mengalir, sabun. Dan musuhan, Kak. Ya, jauh ya. Jaga jarak. Kak, masuk kedatangan Jose pada hari ini adalah kita mengenang kepergian Abang 20 tahun yang lalu yang mungkin jatuhnya bulan Mei ya. Bulan Mei tanggal 7. Tapi nggak apa-apa, Jose datang di awal Januari ya, masih 4 bulan lagi. Tapi nggak apa-apa ya Kak, karena memang kecintaan saya dan kecintaan semuanya sahabat JCL, semua negeri ini sangat mengharapkan cerita tentang kepergian almarhum Abang. Kak, saya mau tanya-tanya dulu ke kakak nih pribadi. Boleh. Kakak itu lahir di mana sih? Tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa? Aduh, saya lahir di Medan tanggal 20 Maret tahunnya 1955. Ya. Kakak boleh deh buka Buka kalau ya. merasa nyaman. Iya. Udah Berat. hampir 66 tahun. Itu masih usia. muda Kak, baru 6 tahun kok. Ditambah 0. Iya. Kak, ini kan kita cerita nih akhirnya Iya. kakak menemukan jodohnya bersama almarhum Abang. Iya. Itu sempat pacaran dulu atau bagaimana? Sempat pacaran, saya tuh dari kecil udah dikiker-keker kalau istilah orang Medan itu. Sama Abang? Iya, karena kita tuh tetanggaan. Oh, begitu ceritanya. Iya, saya satu jalan di Jalan Bintang di Medan. Saya sama keluarga di nomor 4, Abang dan keluarga di nomor 9. Jadi setiap kakak lewat dikeker nih, Ya, dikeker. diintip. Dari kecil, dari SMP. Bukan keker pakai kamera gitu Kak? Apa ya, sun-sun ya. Jadi itu bertautan jauh ya sama Abang ya? Ada 10-8? Enggak, 7 tahun. 7 tahun 7 ya? tahun, iya. Wow, terus kakak kalau lewat gitu tersipu-sipu malu atau bagaimana Kak? Belum tuh. Oh, belum tahu. Cuma tapi dia udah ada pasti dari dulu. Aku harus dapat ini, gitu. Begitu? Itu niat dia sesudah kita jadi ya. Jadian baru dia cerita. Iya. Iya. Terus pacarannya pada saat usia? Mulai itu SMP kelas 3 saya. Kakak kelas 3? Iya. Abang itu udah baru mulai merintis di band Bayangkara Nada. Bayangkara Iya, Nada, di ya. Medan. Belum Mersis, belum. Belum ke Demersis? Belum. Udah mulai gondrong rambutnya. Terus kakak udah pacaran di sini? Sudah mulai Udah mulai. jemput sekolah, mau datang kita latihan drum band atau apa, udah ada tuh yang nungguin tuh. Nungguin abang nih. Iya. Tapi kakak ini akhirnya cinta juga. Akhirnya Ya. Iya. Nah, kan kakak itu kan pacaran sama musisi. Iya. Kan nggak menjamin tuh kehidupannya. Emang orang tua kakak setuju? Iya, dulu kan pacaran kan bukan untuk rumah tangga kan waktu dulu. Belum ada pikiran kan. Oh gitu ya? Belum kan, waktu masih kecil kan belum ada pikiran untuk berumah tangga. Jadi jauh-jauh sesudah pindah dari Medan ke Jakarta ya baru udah dipupuk istilahnya. Oh gitu. Iya. Berarti oke-oke aja sih dari pihak keluarga pada saat itu. Waktu itu ya. Kayak yang jalani kan kakak sama abang kan? Iya. Walaupun kita kecil ya, tapi ya gimana ya, sudah waktunya barangkali punya pasangan ya. Punya pasangan. Iya. Kakak setelah tamat SMA? Tamat SMA saya di Jakarta, jadi Oke. jadi sebenarnya SMP waktu itu
pacaran, terus abang ini ke Jakarta kan. Ke Jakarta, terus? Untuk mau ngapain karir ceritanya. Saya Mengembangkan karir, iya. udah jadi Mersis nih? Sudah baru mulai di Mersis. Mersis. Ya, itu. Kan sempet tuh keluar-keluar tuh. Iya, saya kan masih di Medan, karena ayah kan bertugas di Kepala RRI Medan. Iya. Bertugas di situ. Jadi ya cinta jarak jauh gitu, surat-suratan tukang pos. Ya. Abang kan juga sempat muncul ya di RRI ya? Iya, itu lagu pertama dia itu yang tiada lagi itu kan orang belum direkap di Jakarta, RRI tapi udah RRI yang duluan. merekam. Luar biasa ya Demersis ya. Iya. Terus Kak, sorry nih jadi ngulik-ngulik nih Nggak kakak nih. apa-apa. Sebenarnya kakak berapa bersaudara sih? Saya 6 bersaudara. 6 bersaudara. 3 perempuan, 3 laki-laki. Saya putri yang ketiga. Ketiga ya, oke. Nah kita kembali lagi nih. Iya. Nah, setelah tamat SMA kakak menikah di Jakarta. Iya, menikah di Jakarta. Nggak sempat kuliah, langsung Nggak tamat. langsung, biasalah Kak. Saya tamatnya SMA, saya dari Medan, SMA 3 Medan, pindah ke Jakarta di SMA 9 Bulungan. Niatnya mau kuliah. Iya, nggak taunya udah Tapi terus. jantung cinta ya, apa ya jantung cinta? Iya. Oke Kak. Akhirnya kakak menikah, masih ingat nggak pada saat itu? Tanggal berapa kakak menikahnya? Tanggal 16 Mei tahun 75. 75, cukup lama ya Kak ya? Cukup lama, berapa 40 berapa tahun ya? 45 tahun ya. Kalau beliau hidup sampai hari ini ya Kak sampai ya? hari ini usianya kalau sampai hari ini 72 tahun 72 kalau tahun, ya. hidup ya. Gitu. Pernikahan 42 ya? Iya, 45. 45 ya? Iya. Emang anak-anak ada berapa sih Kak? Anak saya 4. Yang pertama Iim Manuel Hutagalung, kedua Ria Maria Hutagalung, ketiga Cepi Cekospi Hutagalung, keempat Dian Christian Hutagalung. 2 laki, 2 perempuan. Oke, 2 laki, 2 perempuan. Cucu berapa Kak? Cucu ada 4 orang. Ada 4 ya, Iya. dari semuanya? Iya, dari semuanya. Jadi masing-masing dapat 1? Iya, 2 yang 2 belum. Oh gitu, 2 belum? Iya, Ntar. Dian belum, nanti Ntar. ditunggu. Iya. Kak, di antara anak-anak 4 ini, ada nggak yang nurun bakat seninya? Semua ada, seni itu kan nggak semua dinyanyi atau apa gitu ya. Terus masuk kalau kayak Dian sama Ria itu jadi apa ya, di gereja jadi apa tuh prokantor, pemandu lagu. Oh, pemandu lagu. Jadi mereka aktif di situ. Aktif. Kalau yang abang yang paling tua juga ini main musik untuk ngiring di ya. gereja. Yang nomor 3 ini sebenarnya ahlinya itu dia di menulis lagu? Enggak, desain. Oh, desain iya. grafik? Iya. Oh, interior? Enggak, gambar. Oh, gitu, gambar itu kan. Oh, beda ya? Beda. Beda sendiri ya? Beda sendiri, tapi akhir-akhir ini mulai dia mulai cipta-cipta lagu gitu. Oke, cipta lagu. Itu yang diharapkan sama almarhum. Iya. Harus ada yang jadi pencipta lagu. Tapi waktu itu nggak boleh sama papanya. Justru dia bilang, anak-anak zaman itu, zaman dia itu pemain band nggak jadi pegangan. Oke, pegangan. Iya, karena almarhum udah ngerasakan bagaimana suka dukanya tuh. Dukanya. Jadi dia bilang, pokoknya anak-anak harus sekolah, gitu kan. Nggak penting, jangan bermain musik gitu. Jadi ya puji Tuhan ya mereka semua selesai sekolahnya. Tapi kemarin Cepi ikut tuh lagu lomba cipta apa itu nggak masuk. Nggak masuk. Tapi dia nggak mau pakai nama-nama papanya. Oh, gitu ya? Iya, enggak. Iya. Yang lagunya Corona itu? Iya. Oke, Cepi. Om Jose gini, nggak tahu kan. Gitu. Oke Kak, ini kembali ke soal abang. Ya. Ingat nggak Kak lagu kenangan yang abang ciptakan khusus buat pacar atau istri tercinta? Lagu itu untuk kakak. Kalau yang saya ingat waktu itu belum Mersis ya, kita udah pacaran, itu lagu Untukmu. Lagu untuk kayak apa sih Kak? Lagunya? Nyanyiin dong. Saya nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa Kak, sedikit aja. Biar sahabat JCL tahu nih. Akan ku berikan cintaku untukmu, semoga kau terima cinta suciku ini. Keren, indah suaranya. Kak, masa? kakak itu lebih indah suaranya daripada Jose. Jose itu kayak suara bebek.
Terus ada lagi nggak Kak waktu almarhum itu show di luar, terus dia merindukan, bukan merindukan tanah airnya, tapi merindukan seorang Deli Sriati pada saat itu. Ingat nggak lagu itu Kak? Dengar cerita nggak dari siapa Kak? Bahwa ini lagu ada. Oh, itu waktu itu saya dengar dari live-nya ya, Erwin Message Band. Di situ saya baru tahu bahwa lagu Tiada Lagi itu buat saya katanya, kayak gitu. Loh, kenapa buat saya? Rupanya waktu itu kan kita kan ya masih anak-anak kan SMP kan waktu itu kan belum ngerti. Ya udah kata orang tua nggak jangan dulu pacaran, jadi kasih surat putus. Oh kakak nggak sih surat putus? Iya, kasih surat putus waktu Ya itu. Allah. Jadi waktu itu yang Erwin bilang dia merasa dapat surat putus dari orang yang disayangi, dicintai, yang diharapkan. Iya, jadi pas itu dia membekas di hatinya, jadi dia bikin lagu itu. Tiada lagi. Terus yang seperti dari yang Bung Erwin itu ya dia Erwin bilang dia langsung ciptakan malamnya, saya mau nyanyi lagu ini katanya kayak gitu. Ya itu lagu Tiada Lagi. Tiada Lagi. Iya. Aduh, Jose pengen denger lagi kayak apa sih Tiada Lagi? Mana lagi? Mana lagi ya? Kagum kita. Mana lagi kau ku punya, tiada lagi yang ku harap darimu. Dua kali nih kita kerjain nih. Bisa aja jadi. Kak, suara kakak benar-benar jempol. Masa kalah sama anak-anaknya? Nah, Kak, itu kan almarhum itu abang, itu banyak ciptakan lagu-lagu untuk kakak. Karena kakak itu adalah bagian dari kehidupannya. Iya. Gitu, Kak. Nah, setelahnya kan kita nggak tahu takdir, Kak. Abang pergi. Iya. Bagaimana perasaan kakak? Ya, waktu itu sih nggak punya perasaan apa-apa. Ya, dia tambah baik. Ya, dari harus cek ke dokter, terakhir dokter bilang, iya, Kak. udah nggak usah sering-sering. Pokoknya ini udah sip nih katanya. Jadi 1 bulan aja lagi balik, nggak usah sampai 2 minggu sekali, seminggu sekali nggak perlu. 1 bulan aja lagi balik katanya. Jadi kita udah pede kan, ini abang udah nggak ada apa ini, iya, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah, sudah seneng gitu. Dia sudah sudah bisa duduk di piano, walaupun dia nyanyi tapi notnya tuh udah bener. Udah bener notnya, Iya, udah bener dengan satu tangan. Dia kan kena tangan kanan. Dia nyanyi gitu. Jadi kita nggak ada pikir untuk dia pergi. Untuk dia pergi, Kak. Ya. Terus emang dia kepengen diperhatikan terus waktu itu. Jadi malam tanggal 6 Mei itu dia keluar kamar. Saya kasih minum. Terus saya duduk. Saya ajak dia duduk ke depan, ke teras. Kebetulan anggrek saya berbunga. Oh, anggrek pada saat itu, Kak? Iya, anggrek saya berbunga. Terus saya bilang, apa? Dan baru kali ini anggreknya berbunga? Bagus banget waktu itu bunganya. Jadi saya tunjukkan sama dia. Papa, bagus ya anggrek saya ya. Bagus, dia bilang kayak gitu kan. Nggak taunya besoknya itu anggrek untuk di jas dia itu. Ada kan foto dia. Oh, dipasang? Saya pasang di jas. Di jasnya? Iya. Ya Allah. Itulah yang dia tahu, dia bilang bagus. Jadi saya pasang ke saat dia meninggal. Iya. Rasanya kakak kehilangan gimana? Kehilangan ya tentu dong. Saya ini kan ibu rumah tangga yang nggak ngerti apa-apa, ya nggak tahu cari uang yang gimana. Jadi selama dia sakit itu saya berusaha untuk menggantikan, tapi nggak bisa full 100%. Tapi apalagi dia udah nggak ada kan, saya harus fight ya untuk anak-anak karena ya keluarga dari mendiang nggak tercampur tangan, justru kami aja. Jadi kita kuat bersama anak-anak. Anak-anak. Ya, berbagi tugas lah, supaya kita urus studionya waktu itu. Habis itu ya sebisa mungkin lah saya tetap bilang ke anak-anak harus sekolah, pesan papa kayak gitu.
Cepi dulu sampai nggak mau sekolah. Pas sakit mah aku nggak mau sekolah. Jangan Cepi, kamu tuh harus sekolah, harus jadi. Papa pasti senang kamu jadi. Iya. Ya, untung ya dengan begini Cepi dibiayain oleh temennya abang yang Dokter Iskandar yang di Medan. Di Medan yang pertama sekali ya, di Demersis ya. Itu yang biar saya biayai Kak, katanya kayak gitu kan. Itu udah tanggung jawab pertolongan saya. dari Tuhan kan? Iya, pertolongan Tuhan. Jadi Iya. berarti tugas saya Cepi harus selesai. Ada adiknya yang lagi yang lain yang harus saya perjuangkan. Itu. Ya. Tapi puji Tuhan rezeki itu dikasih Tuhan. Kasih Tuhan dilancarkan terus ya Kak ya. Dilancarkan karena ada aja orang yang pakai lagu yang apa. Jadi royalti jalan terus Kak. Jalan. Sampai detik ini saya pun merasa bersyukur banget. Orang-orang zaman COVID sedih atau apa nggak ada penghasilan, tapi saya dari royalti dari publisher, saya kan masuk publisher Nadaku Musik, kita dapat. Yang saya rasa sewaktu abang masih hidup, abang nggak pernah merasakan uang yang segitu. Kok dalam hati, kok saya ya yang menerima royalti dia. Jadi begitu baik Tuhan kepada kami. Iya, gitu. Itulah peninggalan dari abang Kak. Iya, iya. Itu. Terus Kak, pada saat-saat terakhir almarhum, ada nggak pesan yang disampaikan entah itu dari melalui sorotan mata atau tatapan mata atau isyarat kepada Kakak? Kalau isyarat, saya rasa memang agak aneh waktu itu. Dia sudah di kamar, dia kan kalau jam-jamnya dia keluar makan atau apa di kamar, selainnya kan dia di kamar dengan remote-nya, bermain dengan remote-nya. Di satu saat tuh saya pas masuk dipanggil, sini katanya, sini mah katanya, ada apa, mana, dia bilang mana kotak kita itu, katanya gitu kan. Ya udah saya kasih, saya kira simpanan untuk, maksudnya. Iya, simpanan barang-barang dia, kesayangan dia atau apa ya itu. Ya udah saya kasih ke dia, saya keluar gitu kan. Ya udah nggak berapa lama saya balik lagi. Terus ada apa? Rupanya dia udah siapkan dua apa, ongkokan dia gitu ya, dua apa. Nah, jadi udah pisahkan dia. Yang satu ini buat Ria, katanya anak yang kedua. Yang ini buat si Dian, si Bontot, katanya anak perempuannya. Jadi, loh kenapa Papa? Ya, buat Dian sama buat Ria. Jadi kalau anak laki bisa. Dia pikir bisa barangkali. Jadi bisa anak perempuan ini mengatasi dari papahnya kayak gitu kan, gitu kan. Saya pikir, iyalah nanti saya sampaikan. Dalam bentuk tunai atau ini? Perhiasan. Perhiasan. Iya, misalnya ini cincinnya, ini satu, ini kalungnya, ini gelangnya, ini. Jadi dia atur sendiri kayak gitu. Saya nggak ikut campur. Malah saya pikir saya nggak kebagian juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi anaknya yang diingat kayak gitu. Aduh, Jose jadi ikut sedih. Iya. Sahabat JCL, memang di sini agak terhanyut ya. Mungkin Jose agak nakal ya, memberikan kenangan-kenangan kepada sosok almarhum sang legendaris ini, kepada kakak kita tercinta atau tante kita tercinta ya. Kak, kita jangan bersedih-sedih aja ya Kak ya. Okay. Kita berhappy-happy ya Kak ya. Kak, di sini kan banyak sekali kenang-kenangan abang dalam bentuk piringan hitam. Iya. Kakak boleh ceritakan nggak tentang abang terlibat di Demersis? Yang saya ingat lagunya paling banyak. Iya sih. Di luar sana itu banyak sekali cerita. Demersis hebat, Demersis besar karena sosoknya Charles Hutagalung. Puji Tuhan. Iyalah. Ceritain dong Kak, kayak gimana? Iya, saya sih sebenarnya nggak tahu. Untuk jadi legendaris juga saya nggak ngerti waktu itu. Sampai dia sendiri juga nggak tahu tuh. Nggak membayangkan. Nggak membayangkan dia legendaris. Kalau dia legendaris, barangkali saya simpan kasetnya, semuanya saya simpan. Sesudah dia nggak ada baru legendaris kan, legend, baru legend dihargai gitu. Kalau nggak saya simpan semuanya, ini saya Jose yang punya banyak, saya nggak punya. Jangan bilang-bilang Kak, Indonesia memang begitu. Kak, terus ini kan setelah Demersis,
Iya. bentuk lagi satu tuh grup Iya, GNG. GNG. Ini ada nih tuh GNG GNG. itu. Iya. Nah ini hanya satu tuh Kak. Iya, hanya satu. Iya. Kayak apa ya lagunya? Jose nggak hafal nih. Kayak apa sih Kak? Itu lagu apa? Kita baru menikah. Baru menikah. Waktu itu kan, Tujuannya buat Kakak nih. iya. Bikinnya ini di rumah mertua, di rumah ibu saya. Jadi Oh, iya? sore-sore itu Sore-sore. lagi Nih. lagi kunjungan ke situ, duduk-duduk, tiba-tiba kan di rumah ibu ada organ. Dia main gitu. Sudah kan. ada nih? Belum ada ini? Belum ada. Masih Terus? hanya satu. Jadi itu kan dia main-main gini gitu kan. Rupanya di situ dia buat sampai rumah dia bikin dia udah dapat sairnya di rumah ya. dia bikin. Ya itu hanya satu. Gitu. Untuk Kakak tuh. Hanya satu kau kasihku, tiada lain hanyalah satu. Dimanapun kau berada, hanyalah di kau yang kan ku puja. Sahabat JCL, ini lagu khusus untuk tante kita ya, Tante Deli nih ya, hanya satu khusus tuh. Nah Kak, terusnya itu bubar juga. Nah abang itu ada di Flower Song. Wah, terus dia juga salah satu pencari bakat sama artis-artis baru diorbitkan. Salah satunya ya Emilia Contessa, lagu Inang kan dia yang populerkan. Oh, Inang ya? Iya, Inang. Itu luar biasa Kak. Mudah-mudahan nih kakak, saya manggilnya kakak. Kakak Emil nih, lihat nih tayangan kami nih bersama Tante Deli nih ya. Jadi ingat lagu Inang. Ya kan, Kak Emil kan sempet vakum lama tuh, terus muncul Inang, jember gitu loh. Nah Kakak, Inang itu kayak gimana? Saya nggak berapa ngerti bahasa Batak, cuma Inang gitu. Puasa matangi sononmu gitu aja deh. Nggak ngerti. Orang Batak tapi nggak ngerti lagu Batak. Bahasa Indonesia. Kakak Melayu ya? Enggak, harahap juga dari ayah kan, harahap dari selatan. Tapi lama di Jakarta kan ya? Enggak juga ya? Enggak juga, iya. Oh mungkin karena di rumah? Enggak, kayak abang juga itu, walaupun dia orang Batak juga, bahasa Bataknya juga enggak itu menciptakan lagu Inang untuk mencapaikan kata-kata itu. Aduh, dia pas panggil temannya yang asli. Ini bener nggak saya begini kata-katanya, takut salah kayak gitu. Kalau sekarang dibully sama netizen kan? Iya. Kalau dulu enggak. Oh dulu enggak ya kayak. Oh gitu ceritanya. Iya. Ada bit ajaib ya. Iya. Terus Kak, dari semua album-album baik The Mercies, GNG, lagu apa yang mendapat Golden Record pada saat itu Kak? Yang mendapat Golden Record hanya satu dapat. Hanya satu dapat. Tiada lagi. Tiada lagi. Aduh, itu apa sih lagu itu? Yang terakhir ini dari Musika ya, Noah ya. Biarku sendiri. Biarku sendiri ya. Iya. Itu ya. Kan ada 4 ya. Nanti kita foto-fotonya sahabat JCL ya. Maklum Tante Deli ini kan usianya 6 tahun. Jadi agak lupa-lupa. Nanti kita foto-fotokan ya semua. Jadi guys akan ngeliat tuh lagu-lagu yang mendapat Golden Record ya. Oke. Kita kembali lagi nih Kak ke soal peninggalan nih. Kan tadi yang 2 kan sudah dapet nih dalam bentuk emas. Apa harta yang paling Kakak banggakan sampai sekarang? Berapapun dijual harta benda itu, Kakak tidak akan jual. Apa sih Kak itu? Ada tuh. Ada. Itu dia. Oh gitar. Sahabat JCL, ternyata harta yang paling berharga bagi tante kita ini adalah sebuah gitar. Oke, sahabat JCL, ini adalah harta peninggalan daripada almarhum yang sampai hari ini sudah banyak yang menawar, tapi kakak kita tidak jual karena ini untuk diberikan kepada anak-anaknya. Di sini CHG. Ini apa sih maknanya CHG? CHG itu Charles Hutagalung. Bisa juga CHG Record, dia bikin tuh studio rekamannya. Terus ada orari-orari saya dengar juga. Dia juga seorang
breakeran. Ya, Pakai itu. CHG juga. Ya, Yankee Charlie Hotel Golf. Yankee Ya. Charlie Hotel Golf. Sama Iya. dengan kakak juga Kalau kan? saya Yankee Golf, Charlie Hotel Oh, Yankee Golf. Iya. Pada saat pacaran apa sudah menikah? Udah menikah. Udah Ini menikah dong, ya? Udah, di Jakarta, Ferrari. Nih nanti gitar ini salah satu putra daripada almarhum akan memainkannya dan pastinya akan bernyanyi lagu-lagu almarhum ya. Iya. Kak, ada kesan yang paling menarik dari gitar ini, Kak? Gitar ini tadinya nggak ini ya, nggak terlihat gitu. Sesudah saya pindah rumah dari rumah sana ke sini, itu ada boxnya itu kan. Loh, nih gitarnya bagus juga nih ya atau apa? Terus anak saya yang bilang, aduh mah udah nggak bagus banget nih papa punya ini, kita rawat ya. Ya udah Oh, berarti udah restorasi nih, Kak? Iya, udah dirapikan, jadi bisa dipergunakan. Waktu itu udah jelek. Udah nggak layak lah. Iya, udah nggak layak. Tapi jadi, yang utuh ini asli nih, Iya, Kak, depan, iya. belakang yang nggak layak. ini CHG ini asli dia nih yang bikin. Oh, ini peninggalan almarhum. Iya, asli tuh CHG. Sahabat JCL, nih CHG ini stiker adalah asli dari almarhum. Ya. Iya. Hebat juga ya. Udah berapa puluh tahun ya? Lebih dari 20 tahun, 25 apa 30 tahun. Ini? Iyalah. 30 atau 40 karena kan The Mercies tahun 72-an 71. Di studio rekaman, di studio Oh, ini rekaman. khusus untuk Iya. studio rekaman. Di studio. Bukan pada saat dia bukan The Mercies. Dia bikin lagu juga pakai ini. pakai juga. ini. Sesudah tahun Hebat berapa ya. ya itu? 80-an ya? Oh, udah 80-an. Iya. Waktu di Flower apa segala ya, Kak ya. Iya. Oke. Oke, Kakak. Nah, apa kesan terakhir Kakak kepada almarhum, Kak? Kesan saya, aduh, Biar dibagi sama sahabat JCL. kesannya baik. Baik Dia banget. baik, bertanggung jawab. Sampai detik ini, saya masih sering mimpi loh, Ju. Mimpinya indah-indah. Aduh. Amin, amin, Iya. amin. Jadi saya tuh nggak, kalau saya rindu, tapi saya pasti mimpi kok. Jadi saya senang bangun-bangun, saya suka lapor ke anak, tadi malam mimpi papa, gitu ya. Terus kadang-kadang saya tanya ya kepada rekan-rekan yang lain, pernah mimpi nggak? Kalau saya sering mimpi sih, saya pikir gitu ya. Itu. Apalagi kalau ini, kalau saya udah nggak punya apa-apa, istilahnya udah Collab gitu ya. Dia datang dengan bawa kayaknya seperti pulang dari show, bawa di apanya itu Ya uang Allah. segitu kayak itu. Jadi Itu saya merinding. percaya. Jadi saya percaya rezeki itu pasti dikasih gitu. Lewat mimpi itu, Kak. Iya, iya ada aja. Buktinya si bungsu bisa tamat di Universitas Indonesia. Mahal Bayangkan kan itu. dari mulai kosnya, dari mulai biaya semester apa semua bisa saya selesaikan kayak gitu. Jadi ya abang itu bukan main ya. Luar Sampai biasa detik ya. Luar biasa. Oke, Kak, Iya. saya juga ucapkan terima kasih Kakak sudah hadir menemani Jose, sekalipun Jose juga minta maaf sudah membawa haru biru di wawancara ini, Kak. Makasih ya, Terima Kak. kasih Joy, sama-sama. Iya, Sehat-sehat. Makasih, Kak. Iya. Oke. Sahabat JCL, kita sudahi dulu perjumpaan kita bersama keluarga besar dari almarhum sang legendaris musik Indonesia Charles Hutagalung. Saya Jose Coalinge Saya Deli Sriati Harahap. mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta, kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya sayang tanpa kenyataan.
bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Jadi kalau mungkin tahu ya, itu terakhir itu The Mercies bikin acara reuni. Papa itu ngajak aku karena waktu itu kan emang mereka syutingnya malam ya. Mereka syutingnya malam, dia minta ditemenin sekaligus nyetirin, sekaligus juga waktu itu pegang kamera untuk sekedar dokumentasi lah. Jadi itu berkesan sekali karena baru bisa ngelihat apa ya, kan selama ini kalau dia konser atau dia ada acara atau di mana itu kan kita nggak pernah ikut gitu kan, karena kan kita pasti di rumah. Nah itu bisa ngelihat dia latihan, bisa lihat bagaimana cara dia main organnya gitu ya, terus bagaimana cara dia komunikasi sama personil Mercies yang lain. Itu momen yang apa ya istilahnya ya, susah didapetin gitu loh. Ibaratnya ini dapurnya The Mercies gitu, dan saya bisa di situ bisa ngeliatin mereka itu apa ya, Papa tuh waktu itu ngajakin saya itu ada kesempatan yang berharga banget itu sih. Yang pertama pasti semua bisa bilang kenapa itu berkesan, karena ada kata-kata yang bilang kalau misalnya cinta itu bukan main-mainan, yaitu benar-benar ngajarin kita bagaimana sih sebenarnya cinta itu gitu loh. Bagaimana cinta itu ya pengorbanan, bukan cuma sekedar say dari mulut kita aja gitu ya. Itu satu, makanya lagu itu saya bawain waktu pas lagi untuk istri pas lagi married. Nah itu saya bawain itu. Nah terus lagu yang kedua itu adalah ada satu lagu JNG, lagu Jejaka. Itu lagunya ngebeat banget dan itu jarang-jarang dapat. Maksudnya Papa tuh bikin lagu kan biasanya agak melo gitu ya, tapi begitu dia bikin Jejaka tuh dia nunjukin bahwa benar-benar gimana sih rasanya jadi seorang Jejaka gitu, benar-benar ngebeat banget gitu. Terus ada satu lagi lagu Buka Lembaran Baru. Nah itu dulu pas lagi The Mercies bawain, oke lah biasa gitu ya musiknya, tapi begitu dia bawain versi pop jazz, terus dia ada masukin satu piano gitu ya. Itu bener-bener hampir mirip, ya nggak hampir mirip juga maksudnya, tapi lebih ke arah kayak Bohemian Rhapsody gitu. Dan itu ada kesan yang apa istilahnya, ternyata lagunya bisa kita bikin pakai orkestra juga gitu. Nah itu 3 lagu itulah yang sangat berkesan buat saya. Dia tuh suka ngumpul apa ya istilahnya, family man lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau bisa hari Minggu tuh ngumpul gitu. Rata-rata sih sebenarnya ngajak makan gitu. Dia nyoba makanan di mana-mana gitu kan, kayak ada tempat baru tuh dia coba makanan. Oh kita ke situ, kita ke situ. Yang berkesan itu adalah dia mau coba makanan apa ya waktu itu ya. Ini kita bukan belum pernah ya, maksudnya kita nggak ngerti lah yang steak itu seperti apa gitu. Sampai dia itu hari ini kita jalan-jalan, terus kita dibawa ke salah satu steak di daerah Hayam Wuruk situ. Bener-bener kita baru nyobain steak gimana, terus dia ngajarin kita bagaimana cara motongnya dan segala macam. Itu berkesan banget karena dia bener-bener pengen anaknya tuh tahu gitu bagaimana sih sebenarnya kehidupan dia lah, selain dari dia yang bernyanyi di luar dan dengan pekerjaannya, tapi dia juga pengen kasih tahu juga bahwa dia adalah seorang family man yang ngajakin hanya untuk supaya anak-anaknya tahu aja untuk bagaimana makan, bagaimana suasana baru gitu. Yang aku ingat sampai hari ini, Papa itu suka ngajak kita makan. Itu sih yang aku paling ingat. Kalau kita habis dari mana-mana, biasanya dia tuh ngajak kita makan itu udah pasti deh. Pokoknya kalau dia udah pulang tuh biasanya klakson mobilnya tuh tin gitu kan. Tuh biasanya kita tuh kumpul langsung, yang tadinya lagi belajar, lagi nonton TV, semua pada ngumpul di meja makan. Itu yang aku masih ingat sampai hari ini.
Yang paling terkesan yang pertama aku diajak bikin album. Pertama kali aku lupa juga sih umur berapa. Itu nama albumnya, album Natal, Arti Natal. Nah itu aku nyanyi di situ sama papa untuk pertama kalinya. Kalau untuk lagu yang lain, lagu Si Penebus Dosa itu kenapa berkesan? Sampai hari ini orang tuh masih tahu lagu itu di semua gereja di, nggak tahu lah ya, mungkin di Indonesia Timur mungkin paling famous lagu itu pada saat Natal pasti dinyanyiin oleh semua orang. Itu yang aku tahu. Kalau diajak kemana, aku orangnya ikut aja. Yang pasti waktu itu aku udah bisa nyetir, jadi papa waktu itu sakit, dia minta aku setirin. Kalau mau kemana aja dia paling ya akulah nemenin dia kemana-mana, itu aja. Yang apa ya, yang buat aku sampai sekarang tuh kayak tradisi ya, kayak papa tuh sering bawa, tiba-tiba pulang bawa makanan, terus kita makan bareng-bareng, terus ya sampai sekarang ya aku juga udah nggak ada apa-apa gini, aku tinggal masih sama mama. Kadang aku kalau ke lagi jalan bawa sesuatu buat mama gitu, biar makan bareng lagi. Ya, tradisi itu sih yang ketat banget sama kita keluarga gitu, biar erat makan bareng gitu. Masih aku sukanya Padamu Tuhan karena itu related banget sama aku yang ya belum bisa kasih apa-apa untuk sama Tuhan, tapi seenggaknya aku berusaha jadi manusia yang baik lah gitu. Ada liriknya yang ku tahu diriku ini tak pernah ingat berbakti gitu. Ya itu sih. Iya, terakhir Kancol sih. Kancol bareng-bareng sama keluarga, jalan-jalan. Ya ikutin apa yang dia mau lah, senang-senangin papa. Terus ke belanja Mangga 2. Tapi dia emang banyak sih wisata kulinerannya tuh selama dia hidup tuh pasti apa yang kita tahu, apa yang kita nggak tahu, tiba-tiba di sini ada tempat makan enak, sini ada tempat makan enak. Emang papa doyan makan emang dasarnya. Kesannya mungkin beda sama kakak-kakak aku yang lain ya, karena aku ini kan ditinggal papa itu waktu pas masih kelas 2 SMP, dan waktu papa sakit itu aku masih SD. Jadi yang aku kenang banget itu adalah kalau misalnya dulu waktu SD aku dapat nilai 10 pasti dapat 10.000. Zaman itu tahun 90-an 10.000 tuh gede banget gitu. Pokoknya setiap kali aku pulang dari sekolah udah punya 10, papa 10, aku dapat 10.000. Itu sih yang paling aku ingat dari papa. Ini lagu Dalam Kerinduan, karena kalau misalnya aku boleh sekalian promosi nih Om, aku punya akun YouTube juga. Jadi di lagu pertama yang aku taruh di YouTube aku itu adalah lagu aku lagi nyanyi Dalam Kerinduan. Kayak itu lagu itu menggambarkan situasi saat ini di mana seseorang yang benar-benar rindu banget sama seseorang gitu. Menggambarkan itu banget sih. Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Yang aku ingat itu dulu aku pernah diajak papa berdua. Pokoknya sebelum papa sakit ya. Jadi sebelum papa sakit itu berarti kan aku masih SD. Aku diajak jalan-jalan berdua naik mobil. Jadi papa nyetir, aku duduk sebelahnya. Kita cuma pergi ke supermarket dekat rumah.
waktu dulu belum ada Indomaret, belum ada apa, jadi supermarket yang agak gedean gitulah. Ya udah ke situ berdua, nggak tahu beli apa, pokoknya yang aku ingat adalah perjalanan itu di mana aku sama papa pergi berdua gitu aja.